Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ahmad Kinanjar, mahasiswa Ikhlas C Stepi Global Mulia Cikarang, jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang khiyar dalam Islam. Sistem transaksi atau jual beli di dalam Islam mengenal istilah khiyar. Khiyar artinya ialah pemilihan. Dalam jual beli, pemilihan adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual. Hal ini ternyata di dalam Islam menjadi sebuah aturan tersendiri mengenai bagaimana etika atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses jual beli, khususnya pada aspek pemilihan. Tentunya dalam bisnis ataupun dalam dunia usaha, khiyar adalah hal yang perlu dipertimbangkan dan juga difahami baik oleh penjual ataupun pembeli. Khiyar dalam konteks jual beli bisa memiliki beberapa maksud. Hal ini diantaranya adalah hak memilih yang diberikan kepada kedua belah pihak, penjual ataupun pembeli. Penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melangsungkan jual beli serta mengikuti syarat-syarat dalam jual beli. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli, tidak akan mengalami kerugian ataupun penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang dilakukan. Nah, untuk itu kamu yang ingin tahu lebih banyak mengenai khiyar, kali ini kita akan mengulas secara mendalam mengenai khiyar ini, serta pengertian hukumnya, jenis manfaatnya, serta hal-hal yang membatalkan khiyar ini. Untuk yang pertama yang akan kita bahas, pengertian khiyar. Pengertian khiyar secara etimologi adalah memilih, sedangkan khiyar secara terminologi atau menurut syarat ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli ataupun membatalkannya. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak, penjual ataupun pembeli, dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkannya jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijualnya atau dibelinya. Sebab penyesalan tersebut bisa terjadi karena kurang kehati-hatian ataupun tergesa-gesa atau karena faktor-faktor lainnya. Yang kedua, hukum khiyar adalah boleh sejauh memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tetapi khiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Anta bil khiyar bi kulli sil'atin ibta'taha thalathata layalin." Rawahu Al-Baihaqi wa Ibnu Majah, yang artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang kau beli selama 3 malam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis khiyar. Dalam penerapannya, khiyar dibagi menjadi 3 jenis sesuai dengan proses transaksinya. Klasifikasi ini bertujuan agar sistem atau konsep khiyar dapat diadaptasi dengan mudah dalam kondisi apapun. Berikut penjabaran dari jenis-jenis khiyar itu. Yang pertama yaitu khiyar majelis. Khiyar majelis adalah jenis pemilihan yang dilakukan dalam satu majelis akad jual beli, di antara kedua belah pihak memiliki hak untuk memilih. Selain itu juga dapat meneruskan jual beli yang telah disepakati atau diakadkan dalam majelis tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Apabila ada 2 orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka mempunyai hak khiyar atau hak pemilihan selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul
atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain, lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu. Dan jika mereka telah berpisah sudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak meninggalkan jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sabda Rasulullah SAW di atas, maka ketika sudah berpisah, maka itu sudah terjadi hak jual beli. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat adalah hak memilih berdasarkan persyaratan pada saat akad jual beli. Maka pembeli ataupun penjual dapat memilih atau meneruskan atau membatalkan proses transaksinya jual beli dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Setelah waktu yang telah ditentukan tiba, maka proses transaksi jual beli itu wajib dipastikan apakah dilanjutkan ataupun dibatalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu menjual, maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Apabila kamu menjual, maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu, maka engkau mempunyai hak pilih selama 3 hari. Jika kamu rela, maka ambillah. Jika tidak, maka kembalikan kepada pemiliknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian jenis-jenis khiyar yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah khiyar aib. Apa itu khiyar aib? Khiyar aib adalah hak pilih karena adanya cacat pada barang. Hak ini untuk memilih ataupun bisa membatalkan atau meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan ataupun aib pada objek atau barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Jika pembeli mengetahui cacat barang saat telah berpisah, dia memiliki hak untuk mengembalikannya pada penjual dan meminta ganti barang yang lebih baik atau meminta kembalian uang sesuai dengan perbandingan kerusakannya. Jika terjadi perselisihan, Rasulullah SAW bersabda, apabila penjual dan pembeli berselisih, maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Dan yang keempat yang akan kita bahas itu manfaat dari khiyar ini. Di dalam Islam, setiap orang harus menerapkan kejujuran dan keadilan untuk penjual dan pembeli. Begitupun dalam proses jual beli. Hikmah disyariatkannya khiyar di dalam Islam sangat banyak sekali dan bersifat menyeluruh serta jangka panjang. Bahkan khiyar di dalam bisnis ataupun ekonomi Islam memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga kepentingan, transparansi, kemaslahatan, serta kerelaan dari kedua belah pihak. Adapun beberapa manfaat khiyar atau hikmah yang bisa diperoleh saat menerapkan aturan Islam ini dalam perdagangan seperti akad jual beli dapat dipertegas dan menjadi lebih aman, membuat kenyamanan, dan akan memunculkan kepuasan dari masing-masing belah pihak. Yang ketiga, dengan adanya khiyar, maka penipuan dalam transaksi akan juga terhindarkan karena adanya kejelasan dan hak yang sudah jelas. Yang keempat, masing-masing penjual dan pembeli dapat secara jujur dan terbuka melakukan proses. Kelima, menghindarkan adanya perselisihan dalam proses jual beli. Keenam, adanya khiyar sangat menjaga proses transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik. Yang keenam, mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli. Yang ketujuh, menjamin kesempurnaan dan dalam proses transaksi. Yang kedelapan, khiyar ini juga mengajarkan bahwa dalam sektor apapun harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan syariat yang telah Allah SWT tetapkan.
Kemudian yang akan kita bahas di akhir dalam pembahasan khiyar ini adalah faktor-faktor yang menghalangi pembatalan akad dan pengembalian barang, ataupun bisa diartikan faktor yang membatalkan khiyar berlangsung. Ketentuan dalam pembatalan dan pengembalian barang cacat telah banyak dirumuskan dalam kitab-kitab fikih, termasuk faktor-faktor yang menghalangi pembatalan akad dan pengembalian barang. Ada beberapa yang harus diperhatikan terkait pembatalan hukum khiyar ini. Yang pertama, yaitu keridhaan pembeli. Pihak pembeli ridho setelah mengetahui adanya kecacatan barang, baik dengan mengucapkannya secara langsung ataupun berdasarkan petunjuk lainnya. Misalnya memutuskan untuk membeli buah yang sudah diberitahukan kecacatannya oleh pihak penjual. Seperti contohnya ada buah yang sudah layu atau ada yang rusak sebagian, lalu pembeli rela membelinya. Setelah terjadi penyesuaian harga, maka pembatalan dan pengembalian barang tidak dapat dilakukan karena tidak ada hak khiyar aib. Karena di sini penjual telah menjelaskan kepada pembeli bahwa buah ini telah layu atau rusak sebagian atau busuk sebagian, maka tidak ada hak khiyar di dalamnya karena penjual telah menjelaskan kepada pembeli. Kemudian yang kedua, menggugurkan khiyar. Ini bisa dilakukan baik secara langsung atau jika tidak ada petunjuk lainnya. Seperti jika ada ucapan seorang pembeli yang mengatakan, aku telah menggugurkan khiyar hak pilihku, maka orang tersebut tidak bisa membatalkan akad ataupun mengembalikan barang. Atau jika setelah mengetahui adanya kecacatan barang, si pembeli tidak dapat mengembalikan barang dalam jangka waktu yang ditentukan, atau bahkan barang yang dibelinya sudah berubah wujud atau habis karena telah dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, barang rusak atau berubah bentuk karena perbuatan pembeli. Ya, misalnya dalam kasus ini ada seorang pembeli telah membeli gelas, kemudian pecah ataupun retak karena terjatuh oleh pihak pembeli, atau sebagian barang ada yang tidak utuh atau hilang akibat kelalaian pembeli. Biasanya ini akan menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jika pembeli dan penjual berselisih tentang hal ini, sementara transaksi sudah selesai dilakukan serta tidak ada bukti yang menguatkan salah satunya, maka menurut para ulama, pernyataan penjualan yang dimenangkan atau yang diterima setelah disumpah terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu saat berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila penjual dan pembeli berselisih, maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Dalam hadis lain dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, mendatangkan bukti atau al-bayyinah bagi pengklaim atau pembeli atau penuduh, dan harus bersumpah bagi yang tertuduh. Maka hal ini jika barang yang telah dibeli itu rusak ataupun pecah akibat tingkah laku akibat dari pihak pembeli sendiri, maka tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat khiyar ini berjalan, karena itu adalah terjadi karena masalahnya dari pembeli sendiri. Apabila pembeli menuntut ataupun berselisih dengan penjual dengan hal ini, maka lebih baiknya solusi dari akhir ketika perselisihan itu maka bersumpah keduanya. Mungkin itu yang penjelasan tentang masalah khiyar, mulai dari pengertiannya, hukumnya, kemudian jenis-jenis pembagiannya, serta hal-hal yang
membatalkan ataupun hal yang tidak membatalkan dari keberjalanannya khiyar ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.